بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لعيد الفطر للمؤمنين وفيه سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أننا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما قال الله تعالى في القرآن الكريم ولم يزل قائلا عزيزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Bapak Panglima beserta Ibu, Bapak Kasdam beserta Ibu, Bapak Irdam beserta Ibu, Bapak Kapoksahli beserta Ibu, dan seluruh pejabat Kodam di kediaman Panglima yang insya Allah muliakan. Pertama sekali, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa merasakan dan merayakan suasana kemenangan kita di hari Id yang berbahagia ini. Kendati pun di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang dilanda musibah Covid Corona, tentunya ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian, marilah kita titipkan salam dalam bentuk salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatul ummah kepada kita yang gemar bersalawat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, hari ini jutaan umat manusia dari seluruh dunia bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan yang mereka raih selama sebulan penuh lamanya. Di dalam bulan suci Ramadan, semua telah dididik oleh Allah Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, kiranya semua amalan kita itu diterima di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah dapat memberikan usia kepada kita agar dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Jikalaulah umatku tahu bagaimana fadilah dan keutamaan bulan suci Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah 11 bulan yang lainnya itu Ramadan semuanya." Bapak Ibu hadirin yang mulia, tentunya ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan tidak berakhir pasca Ramadan selesai, pasca Ramadan berhilang begitu dengan kita.
kita bermohon kepada Allah. Salat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, i'tikaf, bersilaturrahmi. Tentunya itu ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan itu juga di luar Ramadan bisa kita lakukan. Karena ibadah itu Bapak Ibu yang Allah muliakan bukan ibadah musiman, tapi itu ibadah yang rutin yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan dilakukan, kontinu sifatnya. Walaupun derajatnya cuma sedikit daripada banyak, tapi jarang dilakukan. Hadirin sidang Id yang mulia, Ramadan adalah madrasah, sekolah tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita punya wawasan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, agar kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat, tetapi merugikan kita dalam waktu masa panjang. Karena itu Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Biar Pak, Bu, perut kita lapar, biar haus mencekik tenggorokan, kalau maghrib belum datang, jangan coba-coba ambil makanan, jangan sentuh minuman. Sabar. Sekarang orang hidup serba banyak saingan. Akibat persaingan hidup yang begitu tajam, lalu kemudian orang mudah kehilangan kesabaran. Tentunya kita prihatin dengan kondisi kita saat ini. Ekonomi kita sedang sulit, hutang kita mencekik leher. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ini makin membaik. Karena itu Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar. Karena dengan kesabaran, manusia dapat mengendalikan diri. Pak, itu hebatnya Bu, manusia. Beda sekali dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat Allah ciptakan dengan nur cahaya. Allah berikan akal, tapi tak Allah berikan nafsu. Wajar kalau malaikat itu tidak pernah salah. Wajar. Namanya juga malaikat. Tidak pernah salah karena Allah berikan cuman akal tanpa nafsu. Karena manusia tidak sama seperti malaikat. Malaikat secara instingtif dia diciptakan Allah untuk taat. Malaikat makhluk tanpa alternatif. Kalau dari dulu Allah ciptakan malaikat itu kerjanya hanya cuma berzikir Bu, maka sampai dia wafat, malaikat itu kerjanya cuma berzikir, tidak membantah apa yang Allah katakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Binatang, hewan tidak sama kondisinya dengan manusia. Binatang atau hewan Allah ciptakan terbalik dengan malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan hanya akal tanpa nafsu, tapi kalau hewan Allah ciptakan hanya cuman bermodalkan nafsu tanpa akal. Setiap hari terjadi kesalahan. Namanya juga hewan. Bu, Pak, ayam kalau sudah datang nafsunya, tak perlu melihat ini banyak orang atau tidak, sikat terus. Kuda nggak pakai celana keliling kota, tenang saja. Namanya juga hewan. Tapi manusia, hadirin yang Allah muliakan, Allah ciptakan dengan nafsu dan Allah ciptakan juga dengan akal. Setiap hari terjadi perjuangan. Setiap hari terjadi perjuangan terhadap diri kita. Kadang nafsu yang menang, kadang akal yang menang. Ketika akal yang menang, kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika nafsu kita yang menang,
maka kita lebih rendah daripada hewan. Karena itu hadirin, sidang Id yang Allah muliakan, sering terjadi di media massa kita dengar anak menghardik orang tuanya, anak durhaka kepada orang tuanya. Hari ini momentum Id untuk kita bersih maafan kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat dan handai tolan kita. Hadirin yang Allah muliakan, orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain, 64 hidangan Allah berikan nanti di dalam surga. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis kudusinya yang langsung Allah berfirman, kalaulah manusia dapat menyembah kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan, kata Allah, seorang anak menyembah kepada kedua orang tuanya. Cuman karena perkara menyembah ini tidak boleh antara makhluk dengan makhluk lainnya, hanya cuman makhluk kepada Rabbnya, kepada Allah yang wajib menyembah. Karena itu hadirin yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kali Sayyidina Umar bersama dengan sahabat yang lain sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Ketika itu lantas Rasulullah mengeluarkan kalimat yang membuat tersentak Umar bin Khattab. Di ujung tembok sedang duduk seorang pemuda, lantas Rasulullah bilang, itu pemuda menjadi ahli surga. Lantas kemudian setelah kumpulan Rasulullah dan sahabatnya selesai, Umar lantas menghampiri pemuda yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat jaminan menjadi ahli surga. Rasulullah berkata kepada pemuda tadi, wahai anak pemuda, wahai pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa engkau menjadi ahli surga. Alhamdulillah, kata pemuda tadi. Kalau begitu, hai pemuda, kata Umar, saya akan tinggal di rumahmu 3 hari 3 malam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab tinggal di rumah pemuda tadi yang dijamin surganya oleh Rasulullah, dilihat malam pertama oleh Umar, tidak ada yang utama, tidak ada yang lebih dari ibadah seorang pemuda tadi. Ketika di sepertiga malam Umar bangun untuk melakukan sholat tahajud, si pemuda tadi malah tertidur. Ketika selesai subuh, Umar bin Khattab talil Quran, membaca Al-Quran. Si pemuda tadi tidak membaca Al-Quran, tapi tidak ada yang lebih istimewa. Semua ibadahnya jauh lebih bagus Umar ketimbang pemuda tadi yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan bahwa pemuda tadi masuk tergolong orang-orang yang jadi penghuni surga? Hari kedua dilihat lagi oleh Umar tadi, tidak ada yang istimewa. Hari ketiga mulai ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai pemuda, kira-kira amalan apa sih yang membuat kau ini, kata Rasulullah, menjadi ahli surga? Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada, wahai sahabat Rasulullah. Lantas kenapa Rasulullah mengatakan engkau golongan ahli surga? Coba kira-kira ingat lagi, apa kira-kira amalan engkau yang tidak pernah aku lakukan sehingga itulah yang menjadi istimewa? Salat tahajud pun aku tidak, wahai Umar. Membaca Al-Quran jauh lebih baik engkau ketimbang aku. Coba ingat-ingat dulu. Lantas si pemuda tadi bilang, yang tidak pernah kutinggalkan, sebelum aku tidur, aku minta kepada Allah, aku bermunajat doa kepada Allah, ya Allah, kalau hari ini ada orang yang berbuat salah kepadaku, aku telah maafkan ya Allah. Tapi bila hari ini ya Allah, ya Rabb, aku telah menyakiti hati orang-orang yang sesama muslim kepadaku, tolong ya Allah, ampunkan dosaku. Itu saja doaku sebelum tidur, wahai Umar. Hadirin sidang Id yang Allah muliakan, dari cerita itu
bersih maafan kepada orang lain, dapat termasuk orang-orang yang tergolong menjadi ahli surga. Hadirin yang Allah muliakan, di penghujung Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, sebelum Rasulullah berkhutbah, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali, Pak, Bu. 3 kali. Setelah rangkaian Jumat ketika itu selesai, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal keadaan apa tadi sebelum khutbah Jumat engkau berucap amin 3 kali?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang matanya panjang sekali. Singkat ceritanya, Rasulullah bersabda, tadi malaikat berdoa dipimpin langsung oleh Jibril. Kata Jibril dalam doanya, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa, amal ibadah di bulan suci Ramadan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Itu doa pertama. Amin, kata Rasulullah. Kemudian doa yang kedua yang aku aminkan, kata baginda Rasul, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan terima ibadah amalan puasa istri durhaka kepada suaminya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan, jangan terima ibadah seorang muslim yang memutuskan tali persaudaraan kepada muslim lainnya. Hadirin yang Allah muliakan, kalau malaikat yang berdoa, lalu kemudian Nabi Rasulullah SAW yang mengaminkan, kira-kira doa itu apa mungkin ditolak oleh Allah? Tidak jawabannya. Maka hadirin yang Allah muliakan, iman yang tersemai dalam diri kita wajib kita syukuri. Karena iman yang ada di dalam diri kita semua tidak akan bisa kita rasakan. Seperti kita punya mobil mewah, rumah bertingkat dengan harga yang mahal, tapi kita tidak rasakan. Orang yang telah merasakan nikmatnya beriman, apa yang menjadi tuntutan dari imannya tidak lagi dia rasakan sebagai beban, tapi sebagai need, sebagai kebutuhan. Maka terasalah iman, indahnya iman. Ketika iman berbicara tentang puasa, apapun yang menjadi tuntutan dari puasa itu dia lakukan sebagai lezatnya iman. Zakat yang dia keluarkan itu pun terasa indah dalam dirinya. Semua ibadah yang dia lakukan akan terasa indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang Allah muliakan, sedikit lagi pesan Rasulullah yang disampaikan hadis ini lewat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang mempunyai 3 perkara tadi, dia akan rasakan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada selain keduanya itu. Dalam diri kita, Allah ciptakan hati, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam hati kita ada sejuta rasa, termasuk rasa cinta. Kita cinta kepada anak dan istri, suami, keluarga kita, wajar. Kita cinta kepada pangkat dan jabatan kita, tentu. Kita cinta kepada harta dan jabatan kita, harta dan benda kita, itu pun boleh, enggak apa-apa. Islam tidak melarang itu. Kapan dilarang oleh Islam? Jikalau cinta kita kepada pangkat dan jabatan, harta benda, anak, istri, bahkan cinta kita kepada bangsa dan tanah air itu sudah mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ayyakuna abdan la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seorang hamba, cintanya hanya karena Allah. Momentum Id ini membuat kita harus saling bersih maafan. Tidak ada lagi dosa di antara kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang muttaqin. Muttaqin level paling tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang yang lulus dan lolos setelah menjalani puasa selama sebulan penuh lamanya. Yang pertama ada muslimin, hadirin yang Allah muliakan. Muslim tidak cukup sampai di situ, tapi Allah naikkan derajatnya menjadi mukminin. Tapi mukmin juga tidak selesai sampai di situ. Allah naikkan derajatnya menjadi orang-orang yang muhsinin, orang yang baik dalam beriman. Tetapi tidak juga selesai sampai di situ. Allah naikkan derajatnya menjadi orang-orang yang mukhlisin.
Tetapi mukhlisin juga tidak mentok sampai di situ, kecuali Allah lanjutkan kepada ayat berikutnya, la'allakum tattaqun. Predikat paling tinggi yang diberikan Allah kepada kita, muttaqin. Mudah-mudahan muttaqin itu menjadi predikat yang Allah berikan kepada kita selama Ramadan kita jalani. Mudah-mudahan kita ambil catatan, emas ataupun berlian akan nampak saat Allah uji kita. Mudah-mudahan ujian itu selama kita jalani termasuk ujian yang bisa kita rasakan ataupun tidak bisa kita rasakan, membuahkan hasil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memberikan kita motivasi untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu Allahu akbar.